Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke pembahasan Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan akhirnya penantian lama setelah kita kena fake out 2 kali ya, di Juli dan di Agustus ya, tapi sebenarnya harusnya nggak kena ya, karena kan kita udah bahas harusnya tunggu pantulan. At least buat yang dengerin DCWT dengan baik sih harusnya nggak kena fake out. Nah, tapi pada faktanya banyak yang kena di sini ya. Akhirnya 2 kali fake out dan terjadi juga pantulan di BSB. Artinya ya kita sudah mengganti main scenario dari bearish menjadi bullish. Nah perbedaannya apa? Seperti yang gue sudah bahas beberapa hari lalu ya. Jadi kalau sudah terjadi pantulan, main scenario berubah, berarti kita akan meninggalkan DCA 50, 75, dan 100. Begitu. Jadi untuk sekarang, DCA kita kembali 100%. Ya, jadi kalau misalkan lo punya dana sejuta nih ya, sejuta bagi 10. Nah biasanya kan kalau lagi daerah 50%, akumulasi cuma 50.000 karena cuma 50% dari peluru. Nah sekarang udah kembali ke posisi normal, maka ya akumulasinya kembali ke 100.000 begitu ya. Nah, buat yang udah lama dengerin DCWT, TCI kemungkinan besar udah tahu kenapa pantulan ini penting ya. Tapi mungkin buat lo yang masih baru belum tahu. Nah, buat lo yang sudah sering dengerin DCWT, udah udah hafal dengan jargon-jargon kita ya. Sorry, kita akan ulang lagi begitu karena kalau gue perhatiin cukup banyak juga newbies yang masih belum tahu nih apa BSB, kenapa BSB penting untuk menjadi satu indikator yang menunjukkan reversal atau enggak begitu ya. Oke, kita akan bahas dulu aja kenapa pantulan ini penting. Nah, tapi mungkin sebelum kita bahas kenapa penting, kita harus definisikan dulu pantulan apa. Nah, pantulan itu adalah ya, atau lebih tepatnya pantulan di BSB adalah saat Bitcoin berhasil reclaim BSB alias weekly close di atas dari bull support band dan dia itu retest plus weekly close-nya bullish gitu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Bukan seperti kayak di mana ya, contohnya itu di 2022 deh ya. Nah, ini namanya retest karena weekly close-nya itu bearish begitu ya. Nah, kalau dia bullish seperti di sini baru namanya mantul. Nah, kenapa mantul ini penting? Karena statistiknya kita tarik sampai 2012 ya, berarti udah 12 tahun. Itu dia fake out-nya hanya 2 kali yang gue temukan ya. Jadi, kalau dari claim dan mantul dari 2012 cuma 2 kali aja fake out. Sisanya apa yang terjadi? Yang terjadi saat sudah terjadi pantulan adalah higher high. Pantulan higher high ya. Bahkan kalau dekat-dekat ke all time high, ya pantulan menjadi ya all time high lagi yang baru, new all time high. Begitu. Jadi, nah ini bahkan bisa kita terus tarik, dari sini ya. Nih, setiap kali dia reclaim dan gagal mantul, apa yang terjadi? Jebol, ya membuat lower low. Sini gagal mantul, jebol, membuat lower low. Begitu. Tetapi kalau dia reclaim dan mantul seperti di sini tanggal 7 September, apa yang terjadi? Higher high, bahkan new all time high begitu. Ya, dan terus kita bisa tarik terutama di awal-awal cycle ya seperti di sini nih di 2015 reclaim gagal, reclaim lagi. Nah, di sini mantul ya di tanggal 11 April. Nah, udah setelah mantul apa yang terjadi? Higher high. Begitu. Ya, jadi makanya ini sangat penting dan kenapa kita mengubah main scenario dari bearish menjadi ke bullish begitu ya. Tapi gini, jangan kebiasaan. Kadang-kadang orang tuh gini, wah main scenario bullish, udah berarti nggak akan ada koreksi. Siapa bilang? Nggak ya. Main scenario DTC itu tergantung dari konfirmasi. Nah sudah terjadi konfirmasi, kita punya statistik yang bagus. Setelah mantul itu cenderung higher high, ya maka kita jadikan main scenario bullish. Tapi pada faktanya setelah mantul pun masih bisa ada koreksi ya. Oke, kita ambil contoh di sini ya. Wah mantul nih, minggu depannya kita bisa di sini weeknya bisa sampai ke bawah dari BSB lagi gitu. Jadi bukan berarti setelah mantul tuh langsung dor ngepump, enggak, bisa aja koreksi. Tapi kalau lu zoom out setelah terjadi pantulan dia higher high begitu ya. Jadi itu yang harus kita ingat dulu ya, nggak selalu langsung ngepump. Ada nggak bang yang langsung ngepump? Ada ya. Kita ambil contoh langsung ngepump tuh kayak di sini nih ya. Di sini mantul boom langsung ngepump. Ngepumpnya 26,47%. Di sini juga dihitungnya langsung ngepump sih ya. Mantul minggu depannya ngepump 15,71 gitu. Nah, tetapi
jangan sampai kaget kalau sampai ada week dan seterusnya. Karena memang statistiknya seperti itu ya. Nah, untuk yang 2 kali dia fake out di mana Bang? 2 kali dia fake out itu terjadi di 2012 ya, di sini nih. Reclaim, mantul, jebol lagi ya. Dan di 2014 reclaim, mantul di sini dan jebol lagi. Nah, kalau kita perhatiin 2 kali pantulannya ini adalah weekly close yang bullish tapi kecil ya. Kecil kan di sini kita bisa lihat ya, dibandingkan dengan candle-candle di sampingnya kecil ya. Nah, jadi makanya kenapa penting juga untuk weekly close itu gede ya. Jadi candle itu jangan kecil-kecil ya. Nah, untuk kali ini arguably kita lumayan lah, dihitungnya dibilang gede banget sih enggak ya. Tapi lumayan bagus, jelas terjadi pantulan ya. Mirip-mirip kayak di 2019 lah, walaupun 2019 lebih ekstrim ya. Dia itu 11,65, di sini hijaunya itu 3,21 gitu. Tapi lagi-lagi cukup untuk mengubah main scenario dari bearish menjadi bullish gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya kita akan masuk dulu ke di daily-nya ya. Tadi kan di weekly-nya. Untuk di daily-nya sebenarnya masih ada kesempatan ya. Ini kan masih belum daily close. Ya semoga aja sih dia bisa bertahan di atas 65.327. Tapi selain dari di situ juga ada struktur di angka 64.278 begitu ya. Nah, mungkin yang kalau secara MA yang lebih penting adalah MA 200. Nah, semoga MA 200 juga bisa nahan. Jadi sebenarnya Bitcoin punya cukup banyak support-support yang bisa mempertahankan momentum dari BTC itu sendiri ya. Nah, tinggal bisa atau enggak nih dia nahannya ya. Oke, itu untuk di daily-nya. Ya, kurang lebih sih kita bisa lihat ya secara struktur Bitcoin is doing good, membuat ya at least dari September awal dia membuat high, lalu membuat suatu higher low, higher high, higher low, higher high. Ya, jadi at least untuk di medium termnya dia udah cenderung lebih bullish lagi ya. Dan di weekly tentunya dengan dia weekly close di atas dari BSB dan juga yang mantul ya. Artinya di sini lower high mulai terkalahkan gitu. Jadi ada yang sempat nanya kemarin kan, Bang, selain dari BSB apalagi sih yang harus kita perhatikan yang bisa benar-benar menjadi pertanda reversal. Nah, selain dari BSB adalah struktur. Dengan weekly close hari ini ya, jam 7 pagi tadi dia sudah memecahkan struktur lower high di sini. Tadinya kan di sini membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, di sini sempat pecah juga struktur sedikit, tapi akhirnya jadi kacau lagi karena weekly close di Agustus begitu. Nah, tetapi kita bisa di sini weekly close di September akhir ini ya tanggal 30 akhirnya membuat Bitcoin kembali membuat higher high begitu ya. Nah, higher high apalagi nanti kalau sampai dikombinasikan dengan higher low. Nah, itulah adalah sekali lagi pertanda bahwa Bitcoin bisa berubah dari yang tadinya bearish menjadi bullish begitu ya. Jadi kalau gue sekali lagi ya, gue 2 hal yang paling penting untuk untuk BTC menjadi lebih bullish adalah dengan dia pecah struktur dan dengan BSB ya, di BSB-nya mantul. Ini dua-duanya sudah terjadi. Maka dari itu ya kenapa kita mengubah main scenario kita dari bearish menjadi bullish gitu ya. Oke, next hari ini kita akan ini dulu deh, kita bahas dulu September. Jadi September dalam ya sebenarnya lusa udah jadi ini ya, udah jadi Oktober ya. Nah, kalau sampai weekly close-nya masih seperti ini, berarti bisa dibilang ini adalah weekly close bukan weekly close, tapi monthly close terbullish sepanjang masa ya. Karena kita bisa lihat di sini dia plus 10,84% ya. Sebelumnya tertinggi itu cuma di 6,04. Jadi September kali ini memang cukup berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Karena secara statistiknya kalau kita lihat dari 2023 3:8 ya datanya itu bearish lebih banyaknya. Nah, kali ini berarti Bitcoin bisa melawan seasonality lah begitu ya. Walaupun masih ada sehari lagi sih ya, tapi ya kalau nggak jarang Bitcoin tiba-tiba ngedump 10% gitu. Jadi in theory harusnya tetap hijau September ini ya. Nah, alasannya kenapa ya jelas ya. Alasannya menurut gue sih secara fundamentalnya karena the Feds yang menurunkan suku bunga bank dan bukan cuma turun aja gitu ya. Kalau cuma turun 25 BPS mungkin nggak kasih ekstrem ini. Tapi turunnya 50 BPS. Itu di luar dari perkiraan banyak orang begitu. Nah, itu mungkin membuat jadi ekstra bensin lah begitu ya.
Nah, selanjutnya ke bulan Oktober nih. Apakah akan seperti biasa? Jadi kalau September ini sering di nicknamein September ya, jadi karena bearish. Tapi kalau Oktober sering disebut sebagai Oktober. Nah, tahun ini kan kebalik nih, September malah jadi bullish. Apakah Oktober akan jadi bearish? I don't know ya. Tapi kalau kita ngomongin purely dari statistik, Oktober ini adalah bulan terbaik Bitcoin. Ya, bulan terbaik Bitcoin sepanjang masa. Nah, di sini hanya baru 2 kali saja bearish ya sejak 2013. Terjadi di 2014 dan di 2018. Jadi ya Oktober sebenarnya menarik nih, apalagi buat lo yang sudah akumulasi. Karena ingat, at the end of the day yang menang siapa? Yang akumulasi. Ya, karena dia nggak mencoba untuk timing the market, ya terus aja terus diakumulasi, itu akan menyebabkan average dia ikut sesuai dengan harga yang naik atau turun. Begitu ya. Oke. Next kita masuk ke economic calendar. Hari ini jangan lupa ya, langsung dihajar dari Senin sampai Jumat full. Selalu ada bintang 3 dari US ya. Nah, untuk hari ini dari US akan keluar Chicago PMI jam 9 kurang 15. 9 malam ya. Jarang lah US keluar pagi-pagi ya. Kalau pagi sekalian subuh dia malah ya. Jadi siap-siap jam 9 kurang 15 malam kita akan ada volatility. Jadi buat lo yang punya posisi futures ya, hati-hati pertimbangkan untuk tutup posisi dekat-dekat jam segini, apalagi kalau belum kena target TP ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Gila juga nih penantian yang cukup lama dari Juli ya, dari Juli kita ke fake out lagi, akhirnya terjadi pantulan juga ya. Nah, sekali lagi gue ingatkan ya, sekarang DCA kita kembali ke 100%. Berarti kalau misalkan lu punya dana sejuta, misalkan sebulan nih, ya biar gampang aja dibuletin. Dana sejuta sebulan, bagi 10, 100 ribu. Nah, dulunya kan kita cuma 50%, berarti cuma 50 ribu ya. Sekarang udah kembali ke angka 100 ribu ya. Oke, next kita masuk dulu ke indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya, ya kembali melemah ya, kembali melemah. Untuk Bitcoin dominance masih stuck di antara MA50 dan 20. Menarik nih, menarik ya. Udah lumayan lama nih ya. Dia stuck dari 23 September. Mantul terus di sini ya. Duel antara MA20 dan 50 sepertinya masih belum selesai. Gitu ya. Nah, untuk orang yang bertanya-tanya, Bang, altcoin season gimana Bang? Ya gini sebenarnya ya. Kayaknya yang lebih penting lagi satu, lu harus bisa mendefinisikan altcoin season. Kalau lu setiap kali turun begini dibilang altcoin season, ya boleh deh lu bilang nih altcoin season. Tapi kalau menurut gua, altcoin season itu ditunjukkan dengan Bitcoin yang daily close di bawah dari EMA 200 atau enggak di daily. Kalau dia enggak di bawah dari 200, menurut gua itu masih belum bisa disebut altcoin season. Dan jangan salah, altcoin season itu bisa pendek banget. Kayak di cycle ini, altcoin season itu cuma terjadi berapa lama nih? Ya, nah, cuma terjadi 12 hari gitu. Nah, ini disebutnya mini altcoin season. Nah, dan biasanya mini altcoin season ini cuma terjadi di masa-masa QT, di mana interest rate itu masih cenderung atau relatif tinggi lah ya. Relatif tinggi dan balance sheet biasanya belum naik. Begitu, dan ini yang sedang terjadi sekarang. Nah, kalau gua sih cuma satu aja yang harus gua tekankan lagi. Jangan sampai kayak di April Maret ya, di April Maret tuh banyak yang gembar-gembor altcoin season, BTC dominance akan terjun payung ya. Padahal datanya belum nunjukin seperti itu, masih kurang liquidity gitu ya. Nah, jadi ya jangan sampai gini, ini mulai turun Bitcoin dominance nih. Udah gua all in semua di altcoins. Ya, gua tinggal tanya aja lagi buat orang-orang yang all in altcoins di April Maret, apa yang terjadi? Portonya ada yang minus 50, 60, 70, bahkan yang ekstrim tuh sampai 80. Nah, kenapa bisa beda-beda, Bang? Karena yang 80% kemungkinan besar mengambil resiko lebih ekstrim dengan mengambil altcoins yang market cap-nya kecil. Atau project-project yang masih belum jelas lah. Begitu. Nah, jadi makanya ya, boleh nggak kita akumulasi altcoins? Boleh. Gue pribadi juga udah mulai akumulasi. Tetapi jangan gila-gilaan. Apalagi all in. Begitu ya. Itu aja sih. Itu aja reminder dari gue ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Belum ada setup future sih sebenarnya ya, karena kemarin belum ada retest. Jadi untuk sekarang kita lihat dulu aja deh ya, sampai besok pagi daily close-nya di mana. Kalau daily close-nya itu di atas dari salah satu support di sini, nah mungkin kita ada setup long ya. Tapi untuk sekarang kita hold dulu aja. Kita sekarang masuk ke posisi spot. Untuk posisi spot buy limit 1 kena, buy limit kedua di 64.278 dan limit ketiga di EMA 200 gitu ya. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum sudah terjadi retest pertama di 2619 sebagai support. Kita lihat besok pagi apabila Ethereum daily close-nya di atas dari 2619, maka kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP boleh di 2721, atau kalau mau lebih konservatif boleh di 2696 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi spot buy limit 1 sudah kena di 2619, buy limit kedua di 2552, dan yang ketiga di EMA 20 ya, di angka 2513. Oke, nah sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue harus ingatkan sekali lagi ya. Soalnya gini, cukup sering di Indonesia tuh gini, wah main scenario bullish, atau wah market cenderung bullish, udah berarti nggak akan koreksi lagi. Nah nggak bisa kayak gitu berpikirnya ya. Harusnya main scenario itu bisa bullish atau bearish bukan karena price action. Itu at least buat gue ya. Apalagi price action yang short term. Kalau price action yang long term bisa ya. Tapi kalau short term no ya, bukan karena dia nge-pump maka bullish, bukan ya. Tapi karena terjadi konfirmasi. Ya kayak yang kita sudah bahas, konfirmasinya ada di BSP. Jadi ingat, bukan berarti kalau main scenario TCI bullish berarti lu waktunya all in, bukan ya. Malah bisa dibilang itu adalah waktu kita untuk lebih fokus ke DCA. DCA-nya di mana? Ini garis-garis biru, ini moving average adalah tempat untuk akumulasi begitu ya. Dan buat para subscriber TCI ya, para member TCI ya, yang sudah akumulasi kemarin di 54.000, 55.000, 57.000 di sini gitu ya. Sekarang akhirnya sudah profit. Begitu makanya kenapa gue bilang DCA is king. Karena apa? Lu nggak stres. Udah banyak yang komen, banyak banget yang komen. Wah bang, gila bang, gue pakai cara DCA jadi nggak stres bang, ya, tenang dan profit lagi. Ya iya, gitu. Emang lu mungkin kalau mikir, kalau all in di sini gue bisa lebih gede dibanding orang DCA di sini dikit-dikit. Bener. Ya tapi kalau ternyata ini jebol gimana? Itu mirip-mirip kondisinya kayak di sebelum-sebelumnya nih. Wah udah nih di sini nih di amal 50 udah pasti mantul nih, udah support kuat, all in, turun. Nah panik cut loss. Nah, tapi kalau lu DCA ya, beli di sini sedikit, turun, beli lagi, turun, beli lagi, turun, beli lagi. Lu jadi tenang. Harga average, harga rata-rata turun. Gitu. Buat lu yang pernah belajar matematika SD juga pasti kebayang kan, harga rata-rata. Gitu. Nah, dengan kayak gitu kan lu jadi nggak stres. Dan lebih penting lagi apa?
nggak akan mengganggu kehidupan normal lo gitu, nggak akan mengganggu kerjaan lo, nggak mengganggu yang lain-lain gitu. Karena banyak yang ngomong, aduh bang gue jadi susah mikir bang mau kerja mau apa karena sangkut gede pakai duit panas lagi, wah kacau. Sangkut gede otomatis apa ya, all in begitu. Karena kalau misalkan nggak all in kan bisa terus lanjut ke bawah. Nah itu dia makanya kenapa gue ingatkan berkali-kali lagi ya, DCA jangan all in. Semakin volatile aset yang kita beli harus semakin lebih ya ke DCA taktiknya. Kalau taktik lo all in itu carilah aset yang linear perkembangannya kayak SBN, kayak reksadana pasar uang dan seterusnya. Tapi kelemahannya apa? Ya kelemahannya bunganya nggak akan terlalu gede atau yieldnya nggak akan terlalu gede. Sementara kalau di kripto bahkan BTC yang dianggap boyot aja, walaupun sebenarnya enggak ya, di masa-masa QT ini malah dia cenderung menghajar altcoins ya. Ya tapi kan gitu, itu pandangan orang-orang baru di kripto. Ah jangan beli Bitcoin ya, Bitcoin kecil naiknya, siapa bilang di masa-masa QT ya ini menjadi saksi bisunya ya, Bitcoin dominance yang mendominasi dengan gila-gilaan di cycle ini, lebih gila dibandingkan dengan cycle sebelumnya. Jadi ya itu aja. Ingat beberapa hal yang kita sudah sangat sering kita bahas di DCWT begitu, karena hal-hal yang kita bahas berulang di DCWT itu adalah hal-hal fundamental yang harus lu hafal cangkem gitu, karena kalau lu nggak hafal di situ jadi berantakan yang lain gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.